Minggu ke-33 tahun C. Tetap teguh, tetap berpengharapan dalam kesulitan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, seminggu sebelum minggu terakhir tahun liturgi, Yesus mengundang kita untuk melihat tentang akhir zaman. Injil yang berbicara tentang kehancuran bait suci Yerusalem, dan Nabi Maleaki yang berbicara tentang masa yang akan datang. Paulus memberi pencerahan tentang hari akhir zaman. Tetap setia, tetap berpengharapan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam renungan Misi SPD Indonesia. Tetap semangat bukan? Kabar baik, sehat-sehat, damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari Tuhan dalam perjanjian lama sering dan banyak orang menafsirkan sebagai hari pembebasan, hari sukacita, kegembiraan. Sebaliknya para nabi justru mengatakan yang sebaliknya, yakni hari kemarahan. Misalnya dalam Nabi Sefania, Dies Irae, hari kemarahan, hari-hari penderitaan. Maleaki menyebut hari kedatangan Tuhan seperti perapian yang menyala. Maka orang-orang fasik akan terbakar pada hari itu. Tetapi bagi orang benar, surya kebenaran akan terbit bagi mereka. Ya, kedatangan Tuhan sebagai hakim yang datang untuk mengadili bangsa-bangsa umat manusia di dunia ini. Nah, dalam bacaan Injil, Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan ke Yerusalem, dan mereka berada dekat bait suci, bait Allah yang megah, indah, dan mengagumkan, yang direnovasi oleh Raja Herodes. Sementara murid-murid keliling mengagumi keindahan bait suci ini, Yesus justru menyampaikan kepada mereka kehancuran bait suci. Bangunan ini akan hancur karena ulah orang-orang Yahudi yang tidak beriman, yang tidak menjalankan kehendak Allah, yang tidak setia pada janji Allah. Yesus, Yeremia yang baru. Bukankah Yeremia juga pernah menyampaikan kehancuran bait Allah di zaman Salomo? Juga karena hal yang sama, tidak beriman, tidak setia pada janji Tuhan, dan tidak mau menjalankan kehendak Allah. Yeremia karena perkataannya dihukum, dibunuh, karena apa yang disampaikannya itu menurut orang Yahudi suatu penghujatan yang besar kepada Allah. Nyatanya Bapak Ibu, bait Allah dihancurkan, ya tentu saja melalui peperangan. Yesus menyampaikan kepada orang-orang sejamannya, apa yang kalian banggakan, apa yang kalian kagumi, suatu hari akan hancur berantakan. Bukan hanya kali ini Yesus menyampaikan hal-hal seperti ini. Tentu saja murid-murid bingung, lalu mereka bertanya, "Guru, kapan itu akan terjadi? Dan apa tanda-tandanya?" Yesus tidak memberikan jawaban. Tapi Yesus memberi pesan yang jelas. Waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Karena banyak orang yang akan datang dalam namaku dengan mengatakan, "Akulah orangnya." Atau mereka mengatakan, "Kiamat sudah dekat." Jangan ikuti mereka.
Memang Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah hiruk pikuknya dunia ini, banyak orang-orang yang muncul dan menyebut dirinya nabi. Itu nabi-nabi palsu. Hati-hati, jangan terkecoh akan apa yang mereka katakan. Yesus mengingatkan mereka, tenang, damaikan hati, jangan tergiur dengan janji-janji nabi-nabi palsu itu. Yesus juga jelaskan, memang akan ada perang. Namun tenang dan tetap percaya pada Allah. Kalian akan melewati itu semua dan kalian lewat. Juga akan ada gempa, epidemi, virus seperti saat-saat ini virus-virus yang mematikan, corona. Kejadian-kejadian yang mengerikan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang mau seenaknya. Memang itu semua tak terhindari karena dosa-dosa manusia. Juga Yesus menyampaikan bahwa kalian akan ditangkap, akan dipenjarakan, akan dibunuh. Yesus katakan, aku juga akan ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Lalu Yesus meneguhkan mereka, apa yang akan kalian alami akan menjadi kesaksian yang hidup. Semua itu akan terjadi. Namun bukan berarti kesudahannya akan segera datang. Tetaplah teguh dalam hatimu. Jangan memikirkan pembelaan. Tuhan sendiri yang akan membelamu. Aku sendiri akan membelamu sehingga musuh-musuhmu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yesus meminta mereka agar di dalam penganiayaan, di dalam kerusuhan macam ini, mereka tetap setia dan menjaga iman mereka. Karena ketekunan, kesetiaanmu, kalian akan memperoleh hidup kekal. Kalian akan menang. Amin. Amin, Bapak Ibu. Nah, kita sebagai orang-orang Kristiani, pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Tuhan, kita adalah pemenang. Karena Kristus telah memenangkan perjuangan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Paulus juga dalam wejangan-wejangannya tentang akhir zaman meminta umat agar mereka tetap setia. Contoh iman yang dia berikan sendiri, yang dia alami. Bagaimana dia berjuang, bekerja keras. Karena itu dia katakan, kalian juga harus bekerja keras, berjuang untuk imanmu, berusaha keras dalam menghidupi iman kalian. Siapa yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Iya, itu yang dikatakannya. Jadi kalau kita mau menang, kita harus berjuang, bekerja keras. Dan hiduplah dalam kasih dengan melayani. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, semoga firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini bukannya membuat kita semakin takut, malah semakin meneguhkan kita dalam perjuangan iman kita. Amin, Bapak, Ibu. Amin. Baca, berdoalah, dan setialah pada iman. Dan semoga apa yang kitab suci hari ini katakan, dan dengan beberapa permenungan ini semakin memberikan keyakinan kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Bapak, Ibu, semoga firman ini menjadi sungguh-sungguh pedoman dalam hidup kita, terutama di saat-saat kita harus mengalami kesulitan. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati Anda semua. Saya Romo Agus Inyoman Murtika SPD, Domus Orationis Batu. God bless you all.